Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-40, yaitu keutamaan Ramadan. Ramadan adalah bulan agung yang paling banyak dinantikan oleh seluruh umat Islam. Banyak keutamaan yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang bulan ini. Sebagian di antaranya yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masru Ramadan alladzi unsila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 185. Yang kedua, bulan terdapat Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 malam, 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadr, Quran Surat ke-97 ayat 1-3. Selanjutnya, sholat pada malam Lailatul Qadar menghilangkan dosa-dosa yang lalu. Man qama Lailatul Qadri aimanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab atau mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 35-38. Sholat malam atau tarawih pada bulan Ramadan menghilangkan dosa-dosa yang lalu. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat malam pada Ramadan karena iman dan ikhtisab, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu berpuasa Ramadan juga menghilangkan dosa-dosa yang lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka diampuninya dosa-dosa yang lalu adalah dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, mabuk, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu dan lainnya hanya bisa dihilangkan dengan tobat nasuha, yakni dengan menyesali perbuatan itu, membencinya dan tidak mengulanginya sama sekali. Hal ini juga ditegaskan oleh hadis berikut ini. Diampuni dosa-dosa di antara Ramadan ke Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idajtanabal kabaira. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan merupakan penghapusan dosa di antara mereka jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dibuka pintu surga, dibuka pintu rahmat, ditutup pintu neraka, dan setan juga dibelenggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda,
Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Jika datang Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan setan dibelenggu. Dari hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, idza kana Ramadanu futihat abwabur rahmah wa khuliqat abwabul jahannam wa sulsilat sayatin. Jika bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu rahmat, ditutup pintu-pintu neraka dan setan dirantai. Demikianlah keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan ibadah di dalamnya yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Sedangkan cerita dari mulut ke mulut, dari khotib ke khotib, dan dari buku ke buku bahwa yang pertama, barang siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan masuk ke neraka. Yang kedua, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Yang ketiga, 10 dari pertama Ramadan adalah rahmat. Yang kedua adalah makfirah, dan yang ketiga adalah dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, keutamaan tarawih malam pertama adalah malam kedua adalah begitu dan sebagainya. Hadis-hadis ini adalah dhaif atau lemah, bahkan yang munkar dan palsu. Dan masih banyak hadis-hadis dhaif seputar Ramadan dan puasa yang beredar di masyarakat. Dan ini hanyalah contoh, sedangkan hadis-hadis yang menyebutkan bau mulut orang puasa lebih Allah cintai dibanding minyak kasturi. Barang siapa yang berpuasa fisabilillah, maka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Yang ketiga, setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Dia adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Yang keempat, disediakan bagi orang puasa pintu surga bernama Ar-Rayyan. Hadis-hadis ini semuanya adalah sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi hadis-hadis ini tidak bicara tentang puasa Ramadan secara khusus, melainkan juga bagi orang berpuasa walaupun di bulan lain secara umum. Itulah tadi materi yang kita bahas tentang keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.